Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan zihar. Apa itu zihar? Nanti kita akan membahasnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun ayhada faslun, ini adalah sebuah fasal fi bayani ahkami zihar, di dalam penjelasan hukum-hukum zihar. Wahwa adapun zihar lugotan secara bahasa ma'khudun, ialah diambil minal zohri, dari kata zohar. Zohar ini ya masdar, artinya punggung. Jadi zihar itu secara bahasa punggung. Zohru itu punggung. Sekarang kita bahas secara syara. Wa syar'an, dan adapun jihad secara syara, tasbihuz zauji, menyerupainya suami, menyerupakannya suami zaujatahu pada istrinya. Ghairul ba'ini, yang bukan tertalak ba'in. Nah, yang bukan tertalak ba'in, biunsa, dengan perempuan, lam takun, yang tidak ada siapa perempuan, hillan, ialah halal lahu, baginya suami tersebut. Jadi jihad secara bahasa diambil dari kata az-zohru, ialah punggung. Dan secara syara adalah suami. Secara syara adalah perkataan suami yang menyerupakan istrinya yang tidak tertalak bain dengan wanita yang tidak halal dinikahi oleh sang suami tersebut. Seperti gitu. Kita lanjut dulu biar mudah nanti kita jelaskan kembali. Waziharu, dan ataupun zihar, ayyakula, ialah berkata atau mengatakan ar-rajulu, siapa lelaki, li zaujatihi, bagi istrinya, anti, adapun kamu, alayya, ialah bagiku, kazohri ummi, seperti punggung ibuku. Nah, ini dia. Jadi perkataan zihar itu ucapan seorang laki-laki pada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku, seperti itu. Jadi ini haram diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, menyerupai sang istri. Suami berkata kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya gini, mudahnya, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, itu. Nah, jadi jihar ini adalah ungkapan suami dalam bentuk zat tubuhnya yang bisa dinikmati, bukan sifat. Misalkan bukan sifat, artinya panjang rambutmu seperti panjang rambut ibuku, bukan itu. Atau gigimu putih seperti gigi ibuku putih juga, bukan itu. Tapi benar punggung ini ya punggung yang memang identik dengan ditunggangi. Istri kan itu dapat ditunggangi. Nah, seperti itu. Ketika suami mengatakan punggung kamu bagiku seperti punggung ibuku, artinya punggung kamu sama dengan punggung ibuku, itu sama dengan zihar, menyamakan punggung ibu kita dengan istri kita. Itu tidak boleh dan haram hukumnya. Nah, atau selain punggung kan dapat dinikmati oleh lelaki. Bisa juga bibirmu sama dengan bibirku, atau kamu bagiku seperti bibir ibuku. Nah, seperti itu. Ini juga tidak boleh, namanya zihar. Kecuali memang mensifati dengan sifat. Misalkan badanmu sama dengan badan ibuku, berat, besar. Nah, seperti itu ya tidak masalah, bukan zihar, itu sifat. Tapi kalau berbentuk tubuh yang memang bisa dinikmati, nah ini yang tidak boleh. Nah, ini disebut dengan zihar. Kemudian wahusso, dan dikhususkan. Az-zohru, apa punggung, dunal batni, bukan perut. Masalan, misalnya li'anna zuhro, li'anna zohro, karena sesungguhnya punggung, mau diurukubi ialah tempatnya naik, tempat naik maksudnya. Wajau jatuh, dan adapun istri, markubuz zauji, ialah orang yang dinaiki suami, seperti itu. Jadi ungkapan dihar tertentu pada kata zohru, punggung, bukan perut semisalnya. Karena sesungguhnya punggung adalah tempat menunggangnya, tempat menunggang suami, dan istri adalah tunggangan bagi suami tersebut. Jadi gitu.
Jadi ketika orang menyebutkan anti alayya kazohri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, ini orang tersebut ada konsekuensinya ternyata. Harus membayar ini, harus itu. Berat hukumannya. Dan haram jihad dilakukan oleh sang suami. Nah, jadi pada masa zaman jahiliyah, jihad ini ya apa namanya, bebas. Artinya bisa dengan talak. Ketika orang pengen mentalak istrinya, dia menjihad istrinya. Tapi ketika Islam turun, maka hukum jihad berbeda dengan hukum sebelumnya pada masa jahiliyah. Seperti itu. Dia bukan talak. Namun ketika dia meniatkan untuk talak atau disusul dengan talak, maka yang terjadi adalah talak seperti itu. Kemudian faida qala laha, dan apabila berkata siapa rojul laha baginya jaujah, zalika pada itu kaul, ai anti maksudnya adapun kamu alayya ialah bagiku, anti adapun kamu alayya bagiku kazohri ummi ialah seperti punggung ibuku, walam yutbi'hu dan tidak mengikuti siapa jauj hu pada kaul bitolaki dengan ungkapan dengan talak, soro maka menjadi siapa jauj atau suami aidan ialah orang yang kembali min jaujatihi dari istrinya si jauj, walajimathu dan wajib padanya jauj hina idin ketika itu al kafaratu membayar kafarah. Nah, jadi ketika sang suami mengatakan hal itu pada istrinya, maksudnya anti alaya kazori umi, engkau bagiku seperti punggung ibuku, dan ia tidak melanjutkan langsung dengan talak, nah, maka ia dianggap kembali pada sang istri. Maksudnya ia bisa kembali pada sang istri. Dan kalau demikian maka wajib membayar kafarah. Jadi ketika seseorang menyebutkan anti alayya ka zohri ummi, hanya itu saja, tidak mengikutkan dengan kata talak atau tidak mentalaknya, maka yang berlaku adalah zihar. Dia harus membayar kafarat. Kecuali dia tatkala kecuali sang suami jika mengatakan anti adapun kamu alayya bagiku ka zohri ummi ialah seperti punggung ibuku, dan melanjutkan dengan talak, maka dari itu saya mentalakmu, maka yang terjadi adalah talak seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut membicarakan masalah kafaroh. Nah, wahia adapun kafaroh murattabatun ialah diurut. Nah, jadi kafarohnya ini harus diurut, nggak bisa mau ngambil seenaknya. Jadi yang atas dulu kita ambil, baru yang ke bawah. Nah, seperti itu. Wadakaro dan menyebutkan, menuturkan al-musannifu siapa musannif bayana tartibiha pada penjelasannya urutan kafaroh fi kaulihi di dalam perkataannya musannif. Jadi kafaroh tersebut bertahap maksudnya. Jadi nggak boleh kita ngambil yang paling mudah dulu, harus yang paling atas kita ambil kalau kita sanggup. Nah di sini musannif menyebutkan penjelasan tentang pelaksanaan kafarah tersebut di dalam perkataan beliau. Apa perkataannya? Wal kafaratu, dan adapun kafarah itqu raqabatin mu'minatin ialah memerdekakan budak, mukminatin yang mukmin apa budak, muslimatin yang muslim siapa budak, walau meskipun atau sekalipun bi islami ahadi abawaiha dengan Islamnya salah satu kedua orang tuanya raqabah. Jadi kafarah ini yang pertama adalah memerdekakan budak, tentunya budak yang beriman, budak yang Islam. Sekalipun keislaman budak tersebut dengan salah satu kedua orang tuanya. Artinya budak tersebut walaupun hanya salah satu kedua orang tuanya itu yang beragama Islam. Salimatin, maksudnya budaknya adalah yang selamat minal uyubi dari aib-aib, dari cacat maksudnya, al-mudirroti yang membahayakan. Nah, apa aib? Bila amali dengan amal, wal kasabi dan dengan bekerja. Diroron dengan bahaya, bayinan yang jelas apa? Bahaya. Nah, jadi kafarah jihad adalah memerdekakan budak. Budak mukmin yang Islam,
walaupun sebab Islamnya salah satu dari kedua orang tuanya. Tentunya budak itu yang selamat dari dan bebas dari aib yang bisa aib tersebut yang bisa mengganggu atau membahayakan pekerjaan dengan gangguan yang begitu jelas. Artinya budak tersebut tidak cacat. Ya kalau cacat ya untuk apa? Kan budak itu ya untuk dia dapat bekerja, beramal, seperti itu. Kemudian fa'in lam yajid, maka jika tidak mendapati al-muzahiru, siapa orang yang zihar, ar-raqabata, pada hamba, pada budak, al-madhkurata, yang disebutkan apa budak, bi an ajaza, dengan tidak mampu siapa si muzahir atau orang yang zihar, anha, dari raqabah, hissan, dalam kasat mata, au syar'an, atau dalam syara', pasiyamu, maka berpuasa 2 bulan. Pasiyamu, maka berpuasa syahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, yang berturut-turut 2 bulan. Nah, jadi kalau seandainya si muzahir atau orang yang sumpah, orang yang melakukan jihad ini tidak mendapati budak yang disebutkan, karena dia tidak mampu, si muzahir ini tidak mampu dari budak, baik hisan au syar'an. Maksudnya hisan ini adalah, kita jelaskan, ada hisan. Nah, ini dia. Jadi hisan ini atau hisi ini maksudnya tidak menemukan sama sekali. Zaman sekarang nggak ada budak. Nah, jadi baik secara hisan atau syar'an. Syar'an ini dia mempunyai uang untuk membeli budak, namun tidak cukup untuk membelinya. Atau uangnya cukup, tapi ada keperluan mendesak yang lebih penting. Atau mempunyai budak tapi dibutuhkan sehari-hari, seperti itu. Jadi maupun hisan atau syar'an, dia tidak, orang yang jihad ini tidak mendapati budak atau hamba sahaya yang disebutkan, baik dia tidak mampunya secara hisan atau syar'an. Kalau tidak mampu mendapati budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fasyamu syahrani mutatabi'ain. Seperti itu. Kemudian wa yu'tabaru, dan dihitung syahrani 2 bulan bil hilali, dengan hitungan bulan, dengan bulan maksudnya. Walau naqasa, sekalipun berkurang, kullun, masing-masing, minhuma, dari 2 bulan tersebut, ansalasina yauman, dari hitungan 30 hari. Jadi yang dibuat acuan menghitung 2 bulan tersebut adalah hitungan tanggal bulan, walaupun masing-masing kurang dari 30 hari, seperti itu. Kan bulan itu ada yang 30, ada yang 29. Nah, kebanyakan 29. Ketika 29 ya 29 hitungannya, walaupun kurang dari 30 hari. Tidak masalah, yang penting hitungan bulan. Dan hitungan bulan tentunya bulan Hijriyah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Wa yakunu, dan ada, saumuhuma, puasanya 2 bulan tersebut, biniyatil kafarah, dengan niat kafarah, dengan niat membayar kafarah, minal lail, dari malam hari. Jadi memang puasa wajib Ramadan, kafarah, puasa nadar itu harus niat pada malam hari. Lain hanya puasa sunnah. Ketika puasa sunnah, dia boleh niat pada siang hari, seperti itu. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan, niyatut tatabu'in, niat berturut-turut, fil asah, di dalam kaul yang asah. Nah, di sini niat harus niat berturut-turut itu tidak wajib. Yang wajib hanya niat saja, niat puasa kafarah, niat membayar kafarah. Tapi niat berturut-turutnya tidak wajib. Walaupun pada kenyataannya dia puasanya berturut-turut. Nah, sebenarnya sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yastati', maka jika tidak mendapati siapa muzahir, orang yang zihar, sauma syahra ini, pada puasa 2 bulan, tatabu'ahuma, pada berturut-turutnya 2 bulan. Jadi kalau seandainya tidak mendapati muzahir, al-muzahiru, siapa orang yang sumpah
siapa orang yang zihar sauma syahra ini pada puasa 2 bulan. Nah, aulam yastati atau tidak mampu siapa muzohir orang yang zihar tatabu'ahuma pada berturut-turutnya 2 bulan fa'it amusittina miskinan maka dia memberi makan 60 miskinan orang miskin au fakiran atau orang fakir. Jadi jika orang yang zihar ini melakukan sumpah zihar ini tidak mampu berpuasa 2 bulan atau tidak mampu melaksanakan secara terus-menerus, maka wajib memberi makan 60 orang miskin atau 60 orang fakir seperti itu. Jadi urutannya memerdekakan budak yang pertama, budak udah nggak ada. Maka yang kedua harus diambil puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika memang dia lemah, dia penyakitan, dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan atau tidak mampu berturut-turutnya puasa berturut-turut, maka yang harus diambil adalah fa'it'amu sittina miskinan, dia harus memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir. Nah, kemudian kullu miskinin, adapun setiap orang miskin, au fakirin ataupun orang fakir, mudun ialah 1 mud min jinsil habbi dari jenis biji-bijian, al-mukhraji yang dikeluarkan apa biji-bijian fi zakatil fitri di dalam membayar dalam zakat fitri atau zakat fitrah. Jadi setiap orang miskin atau fakir mendapatkan 1 mud dari jenis biji-bijian yang dikeluarkan di dalam zakat fitri tersebut. Jadi setiap 1 mud ya sebenarnya setiap hari itu orang tersebut membeli beras ya nggak sampai seliter sih sebenarnya. Nggak sampai seliter. Jadi seperti itu. Jadi setiap hari dia harus memberi makan. Misalkan beras sama lauknya sekarang, misalkan sama telur sama apa gitu. Kalau dia mampu, agak lebihan nggak apa-apa. Kemudian wahina izin, dan di saat itu minjincil, maksudnya dari jenis sampai kepada akhir payakunu, maka ada apa 1 mud min golibikuti baladil mukaffiri, min golibikuti baladil mukaffiri ialah dari kafrahnya atau umumnya makanan pokok negeri orang yang bayar kafarah. Jadi maksudnya ketika itu ada apa 1 mud tersebut min golibikuti baladil mukaffiri dari umumnya makanan pokok di negeri orang yang membayar kafarah. Kaburin seperti gandum, wasyairin dan seperti gandum, wasyairin dan gandum juga, la daqiqin bukan tepung, wasawiqin dan bukan juga sagu. Jadi makanan pokok kalau di Indonesia ya beras, kita beli beras, tentunya ya 1 liter sebenarnya udah cukup tuh. 1 liter, karena 1 liter ukurannya lebih dari 1 mud. Jadi membayar kepada 60 orang miskin. Banyak cara sebenarnya untuk memberi makan orang miskin, bisa dengan lauk matang diundang mereka. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Nah, bisa juga per hari atau bisa juga digabung langsung nanti di akhir. Seperti itu. Maksudnya ketika dia sanggup, dia mengundang orang, makan sebanyak 60 orang, ya makan itu. Atau paling tidak dia juga memberi makan kepada 1 keluarga, ya beri makanan, antarkan 1 mud makanan pokok di tempat itu, di tempat orang yang membayar kafarah. Kemudian wa idza, dan apabila ajaza, apabila tidak mampu al mukaffiru, siapa orang yang bayar kafarat, anil hisali salasati, dari perkara 3 macam tadi yang disebutkan, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi 60 orang miskin 1 mud makanan, istaqarrat, maka tetap al-kafaratu afa kafarat fi zimmatihi, dalam tanggungannya mukafir atau tanggungannya orang bayar kafarah. Ketika orang yang wajib membayar kafarat tidak mampu melaksanakan ketiganya, maka kewajiban kafarat masih menjadi tanggungannya sampai mati. Pokoknya sampai menjadi tanggungannya, tidak lepas walaupun dia orang nggak sanggup. Tidak lepas tanggungan tersebut tetap pada dirinya. Kemudian
Faida qadaro, dan apabila mampu siapa mukafir atau orang yang bayar kafarah ba'da dzalika sesudah itu ala haslatin atas satu perkara fa'alaha maka mengerjakan siapa mukafir ha pada haslah. Sehingga ketika setelah itu ia mampu melaksanakan salah satunya maka wajib ia laksanakan. Artinya ketika dia mampu sebagian ya dia wajib membayar sebagian. Seperti itu. Jadi ketika dia tidak mampu pada saat ini, misalkan tahun depannya dia mampu, maka pada saat itu dia harus melakukannya. Seperti itu maksudnya. Kemudian, walau qadara, apabila seandainya mampu siapa mukafir ala ba'diha, atas sebagian kafarah, kamu dita'amin seperti satu mud makanan, au ba'di mudin atau sebagian mud, akhrajahu maka mengeluarkan siapa mukafirhu pada ba'dun tersebut. Jadi kalaupun ia hanya mampu melaksanakan sebagian dari salah satu kafarat seperti memberikan satu mud atau setengah mud saja, maka wajib ia keluarkan. Artinya begini, ketika seseorang yang membayar kafarah ini punya nih, tapi baru 5 orang yang saya bagikan, maka dia boleh menyicil, maksudnya seperti itu. Sampai segitunya dia harus membayar kafarah ketika dia menjihar istrinya. Kemudian, wala yahillu, dan tidak halal lil muzahiri bagi orang yang zihar wat'uha apa menjimanya istri atau jaujah, ay jaujatihi maksudnya istrinya orang yang zihar, allati yang telah, allati yaitu istri, zohara yang telah menjihar siapa si muzahir atau suami, minha dari jaujah, hatta yukaffira sehingga membayar kafarah siapa muzahir bil kafarati dengan kafarah al madkurati yang disebutkan apa kafarah. Jadi wala yahillu tidak halal lil muzahir bagi orang yang zihar wat'uha apa bersenggama atau mewatok istrinya, menyetubuhi istrinya yang memang telah dizihar, yang memang istri tersebut telah dizihar, telah menjihar siapa suami minha dari istri tersebut sampai si suami ini membayar kafarah dengan kafarah yang telah disebutkan di atas. Jadi ketika suami menjihar istrinya dan dia belum membayar kafarah, maka dia tidak boleh menggauli istrinya, bersetubuh dengan istrinya dia tidak boleh. Dia boleh melakukan bersenggama dengan istrinya, bercumbu dan sebagainya, harus membayar kafarah terdahulu. Jadi bayar kafarah dahulu, baru dia bebas lagi menggauli istrinya. Jadi jihar itu pada poinnya adalah ketika suami mengatakan engkau bagiku seperti punggung ibuku. Sama juga mengatakan bibirmu seperti bibir ibuku. Itu juga jihar tidak boleh. Artinya bibir kan bisa dinikmati. Punggung juga bisa dinikmati. Punggung ditunggangi suami. Seperti itu. Jadi seakan-akan ya punggungmu haram seperti punggung ibuku, ya seakan-akan begitu. Jadi redaksi yang soleh ya ini, anti alaya kadhori umi. Ketika si suami mengucapkan ini, maka dia telah menjihar istrinya. Maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya ya tadi memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberikan 60 orang miskin atau fakir makanan sebanyak 1 hari 1 mud. Dan dia tidak boleh menjima istrinya ketika dia belum membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah dahulu, baru boleh menjima istrinya, bercumbu dan sebagainya. Itulah zihar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.